warga YouTube. Video kali ini gue akan bahas salah satu gear gue yang ini. Fokus nggak? Mudah-mudahan fokus. Ya, ini lensa tele Canon 7200 f/28L USM. Ini yang non IS ya. Jadi banyak yang kalau nggak salah gue baca komen di video reels gue yang terakhir tuh yang FYP, nggak nyangke FYP nasional lensa, katanya ini lensanya mahal. Ya, ini lensa mahal pada zamannya. Kalau nggak salah ya, waktu gue beli tuh di tahun 2013 apa 14 ya, ini sekitar 18 jutaan pada zamannya ya, sekitar segitu. Kalau sekarang kayaknya ya udah turun nih sekitar 7 jutaan atau 8 jutaan, itu juga tergantung kondisinya. Jadi ini berarti udah hampir 1 dekade nih nemenin gue. Ini kenapa gue masih pakai ini, karena ini peninggalan salah satu gear DSLR gue sebelum pindah ke mirrorless. Sebelum gue pakai Sony, dulu terakhir gue pakai Canon 5D Mark II. Jadi ini lensa DSLR terakhir yang masih gue pakai di Sony, dan ini harus pakai Metabones ya, Metabones Mark V. Fokus nggak? Mudah-mudahan fokus. AF-nya kenceng nggak bang? Kalau dipakai di Sony kenceng banget ini guys ya. AF-nya kenceng, shooting frame per second-nya juga kenceng, karena kan Sony A73 yang gue pakai sekarang ini 10 frame per second untuk syuting. Jadi kalau kalian ingat POV gue yang episode motocross, itu contohnya di situ. Itu masih kencang banget untuk foto sport ya, foto lari, motocross. AF-nya masih kenceng, tapi untuk bisa AF-nya kenceng gitu kayaknya harus pakai ini nih, adapternya harus pakai Metabones nih, karena nih kompatibel banget menurut gua, satu kesatuan ya. Jadi worth it sih. Ini harganya berapa ya Metabones ini? Kayaknya 4 sekian atau 5 sekian ya, kurang tahu, lupa. Mark V sih ini, Metabones Mark V. Jadi ya ini masih layak gue pertahankan. Cuman kalau video ya masih bagus juga, cuman nggak sebagus Sony Tele yang GM ya. Itu harganya wow banget sih, 30 something, 35 sekian ya. Jadi gua nggak mampu untuk beli itu, belum mampu untuk itu. Jadi untuk saat ini gue masih mempercayakan ini untuk foto. Nggak tahu sampai kapan ya, sampai sebisanya akan gue pakai terus, karena ya, lensa Sony tuh harganya bener-bener geleng-geleng gak karuan. Lensa Sony yang gue punya cuman ini, lensa Jazz Sony 50-14 sama GM 2470. Jadi ini aja dong nih peninggalan lensa DSLR gue, lensa Canon gue. Jadi ya kekurangannya mungkin kalau kita bikin video pakai lensa tele ini, dia nggak bisa autofocus videonya. Tapi kalau kita pakai gear yang satu merek, Sony, bodinya, lensanya Sony, itu bisa videonya autofocus. Jadi kita tentukan titiknya atau kita touchscreen layarnya itu bisa autofocus. Tapi kalau pakai ini nggak bisa fokus, harus manual fokusnya. Video ya, bukan foto. Kalau foto ini kenceng, kalau video kita harus manual. Jadi harus pakai lensa Sony yang tele ya, yang satu merek lah. Itu kekurangannya. Terus oh ya, ini di zamannya ada 2 tipe yang gua pakai ini, non IS. Jadi IS itu image stabilizer. Jadi dia nggak akan nggak goyang-goyang banget. Tapi kalau yang tele ini yang ada IS-nya itu mahal banget pada zamannya, sekitar 20-an, 25 mungkin 26 sekitar gitu. Jadi gua ambil yang ini karena ya mampunya yang ini. Jadi gua tahu kalau yang ini ada 2 tipe nih, IS dan non IS. Jadi yang gue punya ini yang non IS ya. Itu lagi apa ya? Kalau ditanya worth it ya worth it, tapi gue tidak menyarankan di Sony generasi pertama, Alpha pertama tuh, atau generasi Sony Alpha 7 Mark II. Kayaknya untuk kecepatan AF-nya gue tidak menyarankan pakai ini. Lebih baik pakai yang sama mereknya, Sony ke Sony. Ada kan Sony Tele 7200, tapi yang F4 itu kayaknya murah sih, karena cuman gue belum tertarik. Lebih baik masih pakai ini karena ini F28. Jadi kalau masih bikin video malam-malam bisa di push. Kayaknya itu aja yang bisa gue sharing tentang lensa ini, lensa terakhir gue ini nih. Oke. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.
Bye.